furudul wusli te pro fardune atus wis nani kono aniatu siji niat wa ta'mimul badani lan ngratakno badan bilma iklan dan pasdun terus ngono surutul wudu te pro syarat wudu asratun niku 10 atau asyaratun sami asratun de asratun wasinu fiha antami min kasro asyaratun asyaratun asra al islamu siji islam wa tamyizu lan tamyiz maknane iso mikir wa naqau lan bersih anil haid sange artinya kalau orang dalam keadaan haid itu boleh wudu tapi tidak bisa menghilangkan apa hadas wa nifasul lan nifas wa amalan terbebas saka perkara yang mau kang nyegah koma usulal mahi ing tumekane banyu ilal basarati mari kulit terbebas dari sesuatu yang menghalangi air sampai napa kulit saling nganggo ali-ali sing terlalu rekat ya digerakno supaya air sampai napa kulit. Ini sing masalah. Wa alla yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota koma perkara. Wa napa sebut ini. Wa alla yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota koma perkara. Yughayyiru kang iso ngrubah koma. Yughayyiru kang iso ngrubah koma alma ing bani. Ini sing potensi kita salah. Syaratnya mandi atau apa saja mandi atau wudu itu jangan ada di tubuh sesuatu sing merubah air. Makanya kayak orang mandi junub itu banyak yang salah. Jadi satu ciduk terus dia ini samponan. Itu kan potensi air berikutnya sudah mutaghayyir. Berarti air semua ini tidak bisa menghilangkan hadas besar karena posisi air yang ke seluruh tubuh berbau sampo, apa? Berbau sampo. Maka sebaiknya kalau mandi junub ya pakai air bersih sampai mandi junubnya selesai baru samponan. Tapi kalau samponan dulu kan kalau rambutnya banyak kan potensi apa? Air yang menyebar sudah mutaghayyir. Makanya sarannya kan jangan ada di tubuh sesuatu sing yuwayyirul ma. Atau misalnya baru saat tidur terus sabunan. Itu kalau langsung mandi kan sekian air kan masih mutaghayyir oleh sabun itu. Nah, kecuali dia memastikan sampai sabunnya bersih baru benar-benar pakai air nukoh, air bersih. Tapi potensi itu kan potensi saja, tetap potensi mutaghayyir kan tinggi. Apa? Tinggi. Potensi itu kan tinggi. Apalagi misalnya terbukti sakwise mandi selesai barang anduan ternyata ijek murah. Berarti kan terbukti semua proses air tadi mutaghayyir. Paham ya? Makanya itu harus dihindari karena syaratnya wudu atau syaratnya mandi apa? Allah yakuna alal adwi atau alal udwi ma yuwayyirul ma. Karena kalau yuwayyirul ma berarti semua proses air tadi apa? Mutaghayyir. Kita tahu kalau statusnya mutaghayyir tidak tohir. Itu logika. Tapi sebungkus pro pengiran karo umumnya wong salah itu. Angger sing salah kabeh pengiran ra mentolo. Mergo kakean sing salah, no? Kalau kanca kula riyen ngaji teng sarang, jadi nak telek cecek iku siji loro iku gak makfu. Mergo ketika ra iso misale telek siji ning ngarepmu, pepe makfu tunggu sujud iku ra iso. Tapi nak misan akeh maksudnya kamu sujud tidak bisa menghindari kecuali kena telak. Itu malah makfu. Mereka diusir istirot karena susah. Dari kancaku nak sok iya Gus menisan akeh. Karena agama itu memang lucu. Jadi misalnya kowe liwat ning dalem ibu, kok kene tok dalem ibu. Kalau telepang ku sitok, kowe nginjak malah najis. Karena bisa menghindar. Tapi nak saratan Gue bal-balan umumil balwan. Jadi memang fakir itu begitu. Dengan menisan akeh malah makfu. Tapi nak sidik najis. Jadi memang umumil balwan. Misalnya saat desa kok asu sitok itu malah kena telek itu najis. Karena asune ribuan beliwat ngalor itu malah makfu. Nah semoga kalau kesalahan mandi tadi masal malah makfu, bareng-bareng goblok kan malah makfu. Jadi memang agama itu unik. Jadi ya sudah seperti itu karena ya sudah memang biasanya pangeran orang kayak di Arab Saudi itu tidak bisa nggak makfu. Manuk itu kan ribuan, mungkin ratusan ribu di tanah haram. Itu nalek kabeh. Pilihannya hanya dua, kamu mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir, ya mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir. Memang teleknya hewan yang bisa dimakan itu Tohir atau suci, itu pilihannya. Dua ya karena umumil balwa, karena sudah ribuan, karena tadi memang haram megang, haram nangkep. Jadi malu orang mereka kepenak, di haram no pengiran nangkep, turunnya nang hotel. Terus nak cangkruk neng Ka'bah. Sekarang tak jagungan
Enggak sembrono. Dialang-alangi, ya, ora oleh, ya, tapi unik itu Ka'bah itu masuk keramat. Mana sak menaki itu sing tengene Ka'bah paling siji lho. Kowe menawa sing rodok sesat itu. Ya umumnya itu enggak ribuan, mungkin ratusan ribu enggak. Ya ono siji loro mungkin ya mau. Ya rodok ya. Mana rodok komunis. Memang agak keramat. Wah, ada hotel sampai semua hotel di Mekah itu dikei imban manuk yang di luarnya karena pasti dipakai, no? Pasti dipakai. Memang nggak boleh no, diganggu. Kan layak luan nakumuwahu syai'in minas soiti tanaluhu aidikum. Jadi pangeran itu memang luar biasa. Allah akan menguji kamu saat di Mekah dengan hewan-hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Mbok cekel mesti kena. Jadi tanah itu kan iso nyekel hu ing soet apa aidikum. Nah, rimah masih gampang ya karena panah itu bisa jarak jauh. Itu tanah luhu aidikum. Itu ribuan. Wes ngantem mawur mesti kecepet. Cara wis gampang banget lah wis. Nek memang layak luwan nakum syai'in minas soiti tanaluhu aidikum. Mari hukum liya'lam Allahu may yakhafuhu bil ghairi. Memang itu ujian. Jadi itu banyak sekali. Nah, lalu yang menjadi masalah fikih begini. Bagaimana kalau kita ini pihak kedua? Pihak kedua ternyata begini apa? Manuk itu tidak kamu bunuh langsung. Tapi misalnya kowe noto sajadah, terus manuk itu terbang, utawa kowe mau tawaf keinjak sesuatu yang karena tidak sengaja. Atau pernah yang dilakukan Sayyidina Umar itu. Jadi Sayyidina Umar itu ada manuk itu digusah. Kebetulan manuk itu terbang ke arah yang kebetulan di situ ada ular. Kemudian singkat cerita burung itu dimakan ular. Terus taat sama Umar merasa dosa karena gara-gara dia burung ini menjadi kemakan ular. Nah itu masalah-masalah sing apakah jaza usoidi itu tetap wajib ketika jahil? Apa enggak? Terus fikih Syafi'i itu ngepel. Fikih Syafi'i begini, kalau mimbabi tarofuh wa tana'um itu begini, kalau mimbabil ifsad begini. Saya ulang lagi ya, larangan haji itu kan ada dua, ada yang mimbabi tana'um wa tarofuh, yaitu misalnya kayak minyakan, pakai peci, pakai apa. Ada yang mimbabil ifsad. Kalau ifsad itu kayak bunuh burung, itu sengaja nggak sengaja hukumnya sama, karena bagi korbannya sama. Jadi misalnya ke ngantem watu, cek kena uang gue sengaja ndak bagi korbannya kan podo larang. Biar iso muni ngono, aku ora jarak tetep ae loro. Hanya bagi korbannya kan tetep ae loro. Nah, beda kalau mimbabi tarofu, sesuatu yang suka-suka. Misalnya orang lupa pakai minyak, lupa pakai peci, misalnya lelaki pakai peci kan enggak boleh ihram pakai peci itu. Nah masalahnya di kasusnya Sayyidina Umar itu mimbabil itlaf karena hewan tadi menjadi mati meskipun karena khotok. Nah, itu terus menjadi masalah. Ya seorang lagi ya. Jadi kalau khotok ya kangkang kabel khotok kalau mimbabil itlaf harus tetap kena sanksi. Karena bagi korbannya itu sama. Meskipun tentu tidak seberat yang amdan ya tentu nggak seberat amdan. Makanya kalau dalam qatlun pembunuhan wa may yaqtul mu'minan khotoan tetap ada hukumannya fatahriru raqabah karena bagi korbannya toh tetap mati. Enggak tapi misalnya orang nyuber nendang orang mati. Bagi korbannya, bagi keluarganya kan nggak mau tahu tetap rugi karena meninggal. Kemudian pas sepeda motor gak jarak terus nabrak titik misalnya. Itu kan tetap bagi korbannya itu namanya rugi. Meskipun untuk ayam orang maklumi nyalahkan ayamnya ini jalan gitu kan titik ramelok bangun rata tapi kan tetap bagi korbannya ini sama apa? Sama. Sehingga dalam dia itu membunuh secara amdan atau sahwan tetap ada hukumannya meskipun hukumannya beda tapi tetap ada hukumannya. Makanya ada wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, ada yang wa may yaqtul mu'minan khotoan dan sama-sama kena hukum, kena sanksi. Nah di bab haji juga gitu, kalau pelanggaran sifatnya itlaf ya, maka untuk sanksinya tidak butuh amdan ya, tidak butuh amdan. Tapi kalau mimba bitarofuh wa tana'um bab enak-enak itu butuh amdan. Kalau tidak amdan tidak kena apa? Tidak kena sanksi atau tidak kena paham ya?
Itu terus analisisnya madzhab Syafi'i gitu. Tapi ya pangeran memang uji tadi tanah luhu jadi ada manuk doro mudah sekali ketangkep. Terus wal ilmu lan ngerti bi fardiyatihi kelan kefardonane wudu. Jadi syaratnya wudu yang sah dia tahu mana yang fardu mana yang enggak. Kumpul. Terus wa alla ya'ta kita lan araf yen to ora nekatno sapa wong fardon ing fardu min furudi sang pro fardune wudu ora dinekatno sunnatan ing sunnat. Kok iki salah. Ora salah repot. Jadi pilihannya gini loh, kok cacilik-cilik kan taruh beda nih. Misalnya keyakinannya cacilik-cilik kan basuh kuping itu fardu. Atok ngono, apa? Jadi pilihannya itu atok cacilik-cilik dilatih wudu, koyok-koyok kabeh wajib, kenapa? Itu luwih apik timbang dekne meyakini yang wajib itu sunnah. Itu malah tidak sah. Kalau ada yang wajib kemudian diyakini sunnah. Maka pilihannya atok meyakini wajib kabeh. Paham ya? Kalau wajah teng sarang, mulane teng matan itu muga salah. Nah, misalnya repot kon bedakno namun apa wa alla ya'ta kita fardhon min furudihi sunnatan. Syarat sahnya wudu adalah jangan sampai ada yang fardu kemudian diyakini sunnah. Ya, diyakini apa? Sunnah. Kalau wajah teng sarang pilihannya begini. Sawa ni takoda anaf'alahu kullaha furudun awi takoda anafi fardhon wa sunnatan wa illam yumayyiz ahadahuma min al-akhar. Wa hadha fi haqqil ami. Jadi wahada fi hakil amin. Jadi kamane wong awammu atok kon meyakini kabeh iku napa? Kabeh iku fardu. Utawa mengene. Pokoke aku wudu ya ngene iki. Lha iku ora bedane fardu mek sunat. Pokoke ana fardu ana sunat, tapi tak lakoni kabeh iku malah aman napa? Wahada fi hakil amin. Terus amal alim bahwa man istawala bil fiqhi zamanan fala bidafi min tamyizi faraidihi min sunnah. Mun terus nah. Walma utahuru lan syarate menah iku banyu sing nyucekno. Wa dukhulul waqti lan syarate menah mlebune wektu wal mualatu lan langsung. Maksudnya antara wudu dan salat ya langsung. Nggih, antarane wudu dan salat ya napa? Langsung antarane basuhan-basuhan wudu nggih. Langsung semuanya serba langsung. Tidak imil hadas iki wong sing langgeng hadas. Misalnya orang mustahadhah, dia wudu ya pas mau sudah salat zuhur, sudah waktu zuhur dan ya langsung salat. Dan antara anggota wudu ya langsung selesai. Orang oleh baru basuh rai jagungan se, tangan jagungan se. Pokoknya kalau untuk daimul hadas semuanya langsung. Pasto nawaki itu wudu itu piro-piro barang sing rusak wudu arba'atu asya'i kepapat piro-piro perkara si. Al awalu sing awal al khariju barang sing metu min ahadi sabilaini saking salah sine dalan loro. Minggu bulan saking dalan ngarep au duburin utawa dalan guri. Rihin cek iku angin. Jadi al-khariju wa corihun yangsal berarti badal sing al-khariju wa corihin yangsal. Al-khariju min ahadis sabilen min kubulin au duburin. Rihun tegese kharij iku misale nambah basa badal sing kharijun berarti rihun misale sing metu iku rupa napa? Entut utawa angin awiruhu utawa liyane. Ilal mania kecuali mani. Ini termasuk aneh-aneh ulama. Ini kepikiran ulama metu manis kadang wajibno. Lane ra baru. Tapi misalnya ya lucu, orang kau ora kasil, no? Kasil. Wajib masuk wudu kan. Asali TK kaping 3 zawalul akli iku ilange akal. Oleh ilang fenomen sebab guru akhirih oleh akal liyane nawa. Illa nauma qaidin kecuali turune wong sing lungguh. Mumakinin kang netepi mak adahu enggon lunggune qaid minal ardi sanging. Jadi misalnya kangkang ujian subuh itu terus turu sampai posisi duduk itu dianggap tidak batal karena meskipun sudah tertidur tapi dia masih pada posisi semula kecuali rebahan itu batal. Ya, cuma ulama itu berdebat apakah itu karena riwayat apa karena memang dianggap turu posisi begitu itu kemungkinan ngentut itu kecil. Kalau ahli fikih itu nganalisis karena tidur posisi lungguh silo itu kemungkinan ngentut itu kecil. Terus kemudian setelah kemungkinan itu kecil pakai kaidah fikih al aslu adamu yang asal adalah tidak terjadi ngentut. Nah, tapi kalau ahli hadis cara berpikir ya tidak memang riwayatnya seperti itu. Jadi Nabi itu pernah sholat isya sampai 2:30. Kemudian semua sahabat yang di masjid itu tertidur dan dalam posisi
tetap pada tempatnya masing-masing. Ketika Nabi datang, fasallahu walam yatawaddu, mereka semua sholat dan tidak wudu. Itu menunjukkan bahwa naumu mumakkinin, macamnya mungkin apa? Mumakkin dari kata tamkin, dari kata apa? Tamkin. Kata setengah Quran apa? Wala yumakkinan lahum dinahumul ladzi tadha lahum wala yubaddilan lahum min ba'di khawfihim. Jadi bacanya mumakkin dari kata apa? Tamkin. Ya, saya ulang lagi ya. Nabi itu pernah sholat isya sampai sekitar 2:30. Ketika mulai jam 11, jam 12 kata Umar, nama Sibyan wanisa ini orang sudah tidur semua. Masyhur sampai Umar dodok-dodok pintu. Nabi tetap nggak keluar. Nabi keluar sudah 2:30, posisi sahabat posisi duduk dan tidur atau tidur dalam posisi duduk. Kemudian setelah Nabi rawuh ternyata mereka langsung sholat dan tidak wudu. Nah itu riwayat. Dan menurut saya yang benar ya riwayat ini. Nah problem dianalisis secara fikih itu begini, saya ulang lagi. Problem dianalisis secara fikih itu begini. Kata kitab takrib karena itu dianalisis fikih. Karena orang duduk ini kan duburnya tertekan, itu terus dianggap raiso ngentut. Sehingga dibedakan antara wong gendut be wong kuru. Sing enak sing gendut gak batal, sing kuru batal. Mergo sing anggap sing kuru iku ngrongkong. Jadi tetep iso blas-blus ngentut. Lah terus dadi misale koyo kangkang keturun, kelemu tak kuru. Jadi itu resiko dianalisis, apa? Resiko dianalisis. Tapi kalau dari hadis enggak. Pas iku Nabi ora voting, ayo sing kuru undune sing kelemu gak usah. Paham ya? Terus makanya apa ya ruwet kalau dianalisis secara masyhur begini takrib kan wonten. Kalau dia jenis yang gendut sehingga antara dubur dan apa keramik itu tidak ada kerongkongan maka dianggap tidak batal. Tapi kalau tajafin itu batal. Tapi itu ruwet, analisis fikih itu ruwet karena tadi akhirnya berarti yang turu gendut gak batal, padahal wong gendut malah potensi ngentuntas juga kan. Nah selama ini kan nyatane wong lungguh ben ngentut ya nyatane iso gitu. Nyatane kan iso wong lungguh ngentut. Jadi fakir ini misalnya sanad riwayat. Mengenai cara ahli hadis sesuatu setuju ya fakir itu pokoknya zaman Nabi itu nyatane mereka langsung sholat dan tidak disuruh wudu. Ya itu bukti nak ya seperti itu tidak batal gitu. Ya seperti itu tidak batal. Makanya itu mesti beda ya antara riwayat dan ya sudah seperti itu. Pokoknya illa nauma qaidin mumakkinin maka jaru minat. Anggap aja riwayat karena memang ada riwayat seperti itu. Dan nanti kalau terpaksa ihtimal ngentut, ya kalau ihtimal member-member saja pakai kaidah al aslu adamu yang asli ya tidak ngentut. Asal isu tay kang kaping 3 iltiko ubasarate rasulin ketemune dua kulit wong lanang wong wadon. Macane langsung ngene. Iltiko ubasarate rasulin wong wadon. Ketemune kulit loro wong lanang lan wong wedok. Ya macane kedah langsung karena basarate tiga tasniah. Dadi iltiko ubasarate rasulin wong wadon ketemune kulit loro wong lanang lan wong wedok. Kabiro ini kang wis balik karone ajnabiyah ini kang ajnabiyah karo. Kalau balik matur yang sing dikatakan ajnabiyah adalah orang yang halal dinikah. Jika dalam mazhab Syafi'i megang istri itu batal karena istri tetap ajnabiyah yaitu orang yang boleh dinikah. Yang enggak batal itu megang mahram kayak ibu. Ya seperti yang 7 di Quran itu. Berapa itu? 7 ya? Qur'imat alaikum ummatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti ibu, putri, apa ya? Berarti saya dengan ibu saya putri, terus saudara, berarti adik kandung saya putri, terus bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, misalnya adiknya bapak putri, kholah itu bulik dari ibu, terus ponakan baik anaknya dulur lanang, banatul akhi maupun banatul ukhti. Makanya saya bolak-balik bilang kalau di Jawa itu nasab 7 jadi 5 karena wong Jawa menghitung bulik, wong Arab dihitung loro, ammah, kholah. Terus wong Jawa munine ponaan atau Arab banatul akhi, banatul ukhti, ponaan kok lanang, ponaan kok wedok. Maka menurut saya yang benar itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab lebih gampang misalnya
Abbasu ammuhu, apa Hamzah tu ammuhu wa Abbasu pasti dulure Said Abdullah. Mergo am iku mesti dulure bapak. Jadi misalnya Hamzah tu ammuhu pasti dulure Said Abdullah karena am itu dulure bapak. Nah cara Jawa kan gak. Aku baru ketemu Pak Le. Pak Le dulure kok bapak tak? Kok ibu kan sama kan di Jawa. Aku baru ketemu Pak Le. Kan bisa Pak Le minal ab minal um. Nah cara Arab gak mungkin. Laki itu ami. Aku ketemu amku, berarti mesti dulure bapak. Saya nak dulure ibu, laki itu kholi. Saya ketemu saudaranya ibu. Paham ya? Di bahasa Arab kalau am, akhul ab. Kalau khol, akhul Berarti kalau ammah, ya akhul ab. Kholah, ukhtul Makanya Hamzatu ammuhu wa abbasun kaza ammatuhu Sofiyatun dan tidak. Berarti Sofia ya saudaranya Sayyid Abdullah karena ammah. Pasti saudaranya Sayyid Abdullah karena ammah itu pasti bule atau bude dari bapak. Paham ya kalau bahasa Arab. Makanya dibedakan wa ammatukum wa kholatukum. Jadi bule ko bapak atau bule sangka ibu yaitu kholah. Terus wa banatul akhi wa banatul. Lah hanya orang 7 itu yang kalau kamu megang tidak batal karena ini orang yang kecelok makrom haram di nikah. Tapi kalau istri itu namanya ajnabiyah sehingga itu tetap wudu karena ajnabiyah. Ya paham ya. Iltiqa ubasarate rajulin ketemune kulit loro ne wong iltiqa ubasarate rajulin wa imra'atin ketemu kulit loro ne wong lanang lan wong wedok. Kabiro ini kang gede karone ajnabiyah ini kang beda-beda karone utawa kang ora mahram. Pokoknya adate nahwu kalau ada sifat lanang dan wedok itu dimenangkan mudzakkar. Kan rajulin lanang wa imra'atin wong wedok itu sifatnya kabiro ini bukan kabiro tapi apa? Kabiro ini padahal nyifati rajul dan imra'ah tapi al-mughallab janibur rajul. Makanya apa? Kabiro ini bukan kabiro ini karena yang dimughallab dimenangkan sisi status apa? Rajul. Jadi kalau imro'atun dan imro'atun kan kabirota ini ajnabiyata ini karena mu'annas tapi ini kan rojul mudzakkar imro'ah mu'annas itu dimenangkan rojul. Makanya bahasa Arabnya orang tua itu abawa ini. Nampak terjemah kan bapak loro ya orang mesti abawa ini bapak apa ibu. Jadi orang Arab itu senakalan, jadi orang lanang menangan cara Arab. Bapak ibu bahasa Arab abawa ini orang umma ini jadi bapak ibu. Napa? Abawa ini. Padahal mestinya kan abun ambil umum, tapi dimenang bapak. Abawa ini. Nak maghrib isya menang maghrib ini. Jadi orang Arab itu ya sauni-uni nih wong ini sing bahasa. Min wairi khailen kelan takok. Ar-rajul kang ape pada masuk kubur Adam iki iku demek kubure anak Adam au halaqati duburi utawa bolongan dubure Bani Adam. Tapi syaratnya batal demai bibat nirohati kelan jerone efek au butunil asobi utawa jerone dirji. Pokoknya ngaten lho niki. Pokoknya anggar sing ditangkepno enggak kelihatan ini berarti yang sini butunul roha, yang sini butunul asobe. Ya, jadi kalau megang zakar atau megang kubul itu syarat batal itu kalau pakai butunul asobe. Tapi kalau kesampe mau kena sisi dohrun punggungnya apa itu tidak batal. Jadi yang batal itu ya pakai apa roha. Ukurannya roha pokoknya gini. Ini begini ditekan. Kemudian yang tidak kelihatan ini jenenge apa? Roha. Ya ini jenenge butunul roha. Yang ini butunul asobe. Nah kalau megangnya pakai itu maka hukumnya batal.